setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu, Yesus. Aku kan setia, pada panggilanmu, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanmu, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan kita boleh ibadah kembali, terlebih di hari yang indah ini, di mana kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau ikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian yang indah buat Tuhan. Oh, haleluya. Oh
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan kembali kami untuk ibadah live streaming pada pagi hari ini. Terlebih Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari Engkau hadir tengah-tengah jemaat-Mu, baik yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memberikan kita roh kekuatan, bukan roh yang takut, tetapi roh kegirangan, roh kemenangan kita Tuhan berikan dalam hidup kita. Oh haleluya, haleluya.
Jangan kita mempunyai roh takut, sebab Tuhan telah memberikan roh yang kuat, roh yang hebat dalam hidup kita. Mau tidak takut Tuhan, Sebab Kau besertaku. ku tidak bimbang Tuhan, Ku tidak bimbang, karena Engkau ada Allahku. Engkau Allahku. Oh haleluya. Engkau meneguhkanku, Kan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku, haleluya. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, ku tidak bimbang Tuhan, sebab Engkau adalah Allahku. Kan menolongku,
kemenangan Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus kau memberiku Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, di rumah masing-masing dan dimanapun juga berada. Apabila Tuhan hadir di tengah-tengah kami merasa bahagia itu turun ke dalam hati kami. Kami sudah memuji-muji Tuhan, dan sekarang tibalah waktunya Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan di rumah masing-masing dan pemirsa sekalian yang berada dimanapun juga Anda berada, perkenankan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Kita gereja Tuhan berkepentingan dengan firman Allah, juga berkepentingan dengan Roh Allah. Sekali lagi saya ulangi, gereja Tuhan berkepentingan dengan firman Allah, juga gereja Tuhan berkepentingan dengan Roh Allah. Renungan kita pada pagi ini, pada pagi di mana kita mengenang hari Pentakosta ini adalah Roh Allah ada padamu, itu yang pertama. Dan Roh Allah diam di dalam kamu. Saya ulangi, Roh Allah ada padamu, Roh Allah diam di dalam kamu. Ada dan diam adalah dua kata yang berhubungan erat satu dengan yang lain. Ada dan diam adalah dua kata yang berhubungan erat dengan Roh Allah. Roh Allah ada padamu, Roh Allah diam di dalam kamu. Alkitab itu unik dan menarik apabila rahasia firman itu disingkapkan
dan kita akan mendapatkan hal-hal yang penting di dalamnya. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa Alkitab menghadirkan kata ada dan kata diam mengenai Roh Allah? Mengapa Alkitab menghadirkan kata ada dan diam mengenai Roh Allah? Ini pertanyaan pentingnya. Nanti kita akan tiba pada pembahasan tentang itu. Saya segera memasuki bagian yang pertama lebih dulu. Roh Allah ada padamu. Coba Pak Andi boleh tolong dibacakan dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus 4 ayat 14. Roh Allah ada padamu. Ya. 1 Petrus 4 ayat ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu. Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu. Tidaklah salah apabila kekayaan ada padamu. Tidak salah. Asalkan kekayaan itu didapat dari kerja keras, dari berkat Tuhan. Dan kekayaan itu bukan karena merugikan orang lain. Tidak salah apabila kekayaan ada padamu. Tapi jauh lebih indah apabila di samping kekayaan ada padamu, Roh Allah ada padamu. Tidaklah salah apabila kehormatan ada padamu. Asalkan dalam pelayanan itu motivasinya bukanlah cari hormat. Juga tidaklah salah apabila ketenaran ada padamu. Asalkan dalam pelayanan itu, motivasi dari pelayanan itu bukanlah cari popularitas agar tenar. Tetapi kekayaan yang ada padamu, kehormatan yang ada padamu, ketenaran yang ada padamu tidaklah lengkap apabila Roh Allah tidak ada padamu. Surat 1 Petrus tadi yang baru kita baca bersama-sama, Roh Allah ada padamu. Pastikan Roh Allah ada padamu. Kalau Roh Allah ada padamu, begitu ada ketenangan dalam batinmu. Kalau Roh Allah ada padamu, ada jalan keluar dari setiap masalahmu. Kalau Roh Allah ada padamu, ada karya yang indah, ada karya yang besar, ada karya yang nyata dalam hidupmu. Kalau Roh Allah ada padamu, ada kuasa Allah. Kalau Roh Allah ada padamu, ada ketulusan padamu. Mengapa Alkitab itu perlu mengemukakan tentang Roh Allah ada padamu? Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah ada padamu, Roh Allah diam di dalam kamu. Rasul Paulus, rasul yang luar biasa itu menyatakan kepada kita bahwa dosa ada di dalam aku. Dosa diam di dalam aku, ya. Dosa ada di dalam aku, dosa diam di dalam aku. Roh Allah ada padamu, Roh Allah diam di dalam kamu. Baik mengenai Roh Allah memakai istilah ada, mengenai Roh Allah diam. Dosa juga begitu. Dosa ada di dalam aku, dosa diam di dalam aku. Coba kita baca aja lebih dulu dari Roma 7 ayat 17. Dosa ada di dalam aku. Ya, Pak Andi tolong dibaca. Roma 7 ayat 17. Roma 7 ayat 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dosa ada di dalam aku. Terus berlanjut pada ayat 20 dari pasal yang sama, Roma 7. Di situ dikatakan apa? Roma 7 ayat 20,
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, Ya, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. dosa diam di dalam aku. Roh Allah ada padamu, roh Allah diam di dalam kamu. Dosa ada di dalam aku, dosa diam. Dapat kita bayangkan seandainya roh Allah tidak ada pada kita, ya. Seandainya roh Allah tidak ada pada kita, sementara dosa ada dan dosa diam di dalam kita. Dosa itu bisa merusak di dalam kita. Dosa itu bisa menekan hidup kita begitu rupa. Dosa itu bisa menghimpit kita. Dosa itu bisa mengalahkan kita. Dosa itu bisa menyengsarakan kita. Itu sebabnya penting roh Allah ada padamu untuk bisa mengendalikan dan menekan dosa yang ada di dalam kita. Penting artinya roh Allah diam di dalam kamu, supaya roh Allah yang diam dalam kamu itu bisa mengendalikan, mengekang dosa yang diam di dalam kamu. Dosa itu merusak, ya, merusak pikiran kita. Dosa yang ada di dalam aku, kata Paulus, dalam kita. Dosa yang diam di dalam kita, dosa itu merusak. Dia merusak pikiran kita. Kita bisa berpikir yang bukan-bukan. Kita bisa juga berpikir yang tidak-tidak. Tidak saja dosa itu merusak pikiran kita, tapi juga dosa itu merusak hati kita. Tidak saja dosa itu merusak pikiran kita dan hati kita, dosa itu juga bisa merusak hubungan kita. Hubungan dalam keluarga bisa rusak. Hubungan dengan sesama bisa rusak. Hubungan kita juga dengan Tuhan bisa rusak. Dosa itu merusak. Dosa itu juga merusak pergaulan kita. Dosa itu merusak keadaan kita. Dosa merusak keharmonisan pernikahan kita. Dosa juga merusak pelayanan kita dan merusak pengabdian kita. Berlanjut, dosa itu merusak tatanan rumah tangga kita. Dosa itu juga merusak tatanan gereja Tuhan. Dosa itu juga merusak negara. Dosa yang ada dan dosa yang diam itu merusak. Rasul Paulus katakan tentang dosa itu bukan sekedar hanya keadaan dosa. Cari sendiri, saya tidak terlalu baik untuk memanjakan jemaat dengan menunjukkan semua ayat-ayatnya, keenakan nantinya ya. Tapi cari sendiri saudara. Dalam surat Roma disebut keadaan dosa. Keadaan dosa. Tapi Paulus yang sama, Rasul Paulus yang sama yang menekankan tentang keadaan dosa, Paulus juga katakan tentang kuasa dosa. Keadaan dosa berkembang menjadi kuasa dosa. Sekelas Rasul Paulus, kualitas Rasul Paulus yang tidak perlu diragukan dan disangsikan lagi. Sekelas Rasul Paulus tatkala berbicara tentang dosa yang ada dan dosa yang diam, tentang keadaan dosa dan kuasa dosa, dia mengeluh, dia katakan, aku manusia celaka. Ya, aku manusia celaka. Tidak bermaksud mengatakan tentang dosa itu berlebihan atau terlalu berlebihan, tetapi juga tidak harus kita meremehkan keberadaan tentang dosa yang ada dan dosa yang diam di dalam kita manusia. Dosa itu berdampak luas dalam manusia.
dalam kehidupan manusia. Sering orang Kristen meremehkan tentang dosa. Dengan dalih, ya saudara, dengan dalih Kristus menanggung dosa kita. Ya. Dengan dalih Kristus mati menanggung dosa kita. Ada ayatnya yang kita baca, baiklah. Memang seperti itu kata kitab suci, Kristus mati menanggung dosa kita. Kitab suci memang berkata seperti itu, tidak salah. Tetapi coba kita mau lihat lebih jauh dalam isi kitab suci. Bukan cuma kitab sucinya yang kita baca, tapi juga isinya, isi kitab suci secara utuh, secara menyeluruh. Ada nubuatan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53, di situ dikatakan menanggung dosa banyak orang. Ya. Tapi dalam Ibrani 9 ayat 28, jadi nubuatan yang dikatakan dalam Yesaya 53 itu dalam Ibrani diulang, ditulis dengan jelas. Coba tolong Pak Andi baca ya. Baik-baik kita mau perhatikan ayat-ayat firman Tuhan itu. Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Ya, mengorbankan dirinya. Untuk menanggung dosa banyak orang. Untuk menanggung dosa banyak orang. Haleluya. Dengan pengertian ini, pemahaman dangkal. Banyak orang Kristen ini memiliki pemahaman dangkal. Dia tidak mau menyelam lebih dalam, mendalami betul-betul firman Tuhan itu secara utuh, secara menyeluruh. Oh enggak apa-apa dosa itu, ya, meremehkan. Ya. Lain dengan Paulus. Paulus katakan aku manusia celaka. Dia tidak menganggap ringan tentang dosa itu. Ya. Banyak orang Kristen salah kaprah karena kurang teliti baca kitab suci. Kurang cermat baca kitab suci, ya, hanya berdalih Kristus mengorbankan dirinya, mati menanggung dosa banyak orang. Banyak orang, kita juga termasuk begitu. Kristus menanggung dosa. Tapi coba saudara perhatikan baik-baik ya. Tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci, ya. Coba cari. Tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci yang mengatakan dan menyatakan Kristus mati menanggung dosa, ya. Menanggung akibat dosa, tidak. Tidak ada ayatnya itu, saudara-saudara. Jadi menanggung dosa, Kristus mati atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya, benar, menanggung dosa. Tapi tidak menanggung akibat dosa. Di situ perlunya kita teliti baca kitab suci, cermati baik-baik baca kitab suci, ya. Menanggung akibat dosa itu kita. Menanggung dosa Kristus yang mati atas kayu salib. Saudara, itu sebabnya jangan kita berpikir Kristus mati di samping menanggung dosa, menanggung akibat dosa. Tidak, sama sekali tidak. Kristus mati menanggung dosa, benar. Tapi dia tidak mati menanggung akibat dosa. Yang harus menanggung akibat dosa itu kita. Coba kita mau baca. Untuk menjadi jelasnya dalam kitab Kejadian 42 ayat 21. Coba tolong dibaca. Kitab Kejadian 42 ayat 21. Kejadian 42 ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Ya, menanggung dosa, menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita ini. Saudara, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya perlu melekat dalam pikiran kita. Jangan kita abaikan walaupun itu tertulis dalam perjanjian lama. Jangan kita berpedoman perjanjian lama sudah lewat, ya. Perjanjian lama, kita tidak hidup dalam perjanjian lama, kita hidup dalam anugerah dalam perjanjian baru. Kalau begitu ditip X aja semua.
ayat-ayat dalam perjanjian lama itu bukan Injil sepenuh, itu Injil sebagian ya. Injil yang tidak sepenuh, tapi kita mau belajar dari Injil yang sepenuh. Yusuf mengalami seperti itu. Saudara-saudaranya yang tidak tahu bahwa dia menjadi orang yang kedua yang berkuasa di Mesir, dan waktu Yusuf berhadapan dengan mereka, saudara-saudaranya kelaparan, mereka berkata, tatkala dia meminta belas kasihan kita, ya, kita tidak memperdulikan dia. Sekarang kita menanggung akibat dosa, bukan menanggung dosa, menanggung akibat dosa. Hukum tabur dan tuai tetap terjadi. Saya pernah menggembalakan jemaat Tuhan di Rembang, Lasem, dan Semarang. Satu saat ada seorang anak datang kepada saya minta didoakan, ya saudara, minta didoakan karena di hidungnya ini, hidung itu enggak utuh, ya, hidung itu enggak seperti utuh begitu. Di hidungnya mengeluarkan cairan lendir yang sangat bau, dari jauh saja bau. Dari tempatnya itu dia sudah datang ke tempat saya, belum dekat saya, baunya itu sudah menyengat hidung saya, saudara ya. Baunya luar biasa, saudara ya. Waduh, matilah aku kali ini, saudara. Saya berpikir begitu bisa semaput aku. Dia datang sudah sampai di depan saya, minta didoakan, ya saya tumpangin tangan saja doa, walaupun saya hampir pingsan, saudara, mengingat baunya seperti itu. Kemudian saya bertanya kepada orang tuanya, dan orang tuanya mengaku mengapa anak itu sampai lahir seperti itu. Itu anak pertama, saudara ya. Anak pertama, dia ngaku bahwa saya berhubungan dengan banyak wanita yang lain, berzina, bersundal dengan banyak wanita yang lain. Dan kemudian saya minta ampun sama Tuhan. Saya sadar saya minta ampun sama Tuhan. Lalu saya tanya, kira-kira bagaimana perasaanmu? Apakah Tuhan mengampuni dosamu atau tidak? Saya merasa Tuhan mengampuni dosa saya. Haleluya. Kalau Tuhan mengampuni dosa, Dia menanggung dosa kita. Tapi Tuhan tidak menanggung akibat dosa kita. Dosanya diampuni, tapi hukum tabur tuai tetap berjalan. Apa yang dia tabur, dia tuai. Anaknya lahir dengan cacat seperti itu. Kemudian saya mencoba untuk mengarahkan hidupnya lebih jauh. Kamu mesti benar-benar sadar akan dosamu, minta pengampunan Tuhan sungguh-sungguh. Dan karena dia sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan, anak kedua lahir normal. Anak ketiga lahir normal, tidak cacat lagi. Jadi anak yang cacat itu adalah dari hasil perbuatan dosanya. Dia harus menanggung akibat dosa. Kristus menanggung dosa kita, tapi Kristus tidak menanggung akibat dosa kita. Hati-hati saudara, kalau kita ini ingin berbuat dosa dan ingin berbuat dosa, hati-hati. Sebab Kristus hanya menanggung dosa kita. Dia tidak sekaligus menanggung akibat dosa kita. Itu yang Paulus gambarkan. Ya, dia tidak meremehkan tentang dosa itu. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya saudara. Dosa itu keadaannya seperti apa? Dan Alkitab bicara tentang kuasa dosa. Dosa itu bukan cuma sekedar keadaan, satu kuasa. Betul-betul. Kalau tidak kuasa Allah, kuasa roh Allah ada dalam kita, kita bisa jadi bulan-bulanan dari kuasa dosa. Berikut maju lebih jauh sedikit, roh Allah diam di dalam kamu. Ya, roh Allah diam di dalam kamu. Tadi kita sudah baca, roh Allah ada padamu. Kemudian kita baca roh Allah diam di dalam kamu. Ada, coba
Roh Allah diam di dalam kamu. Ada 2 ayat tentang Roh Allah diam di dalam kamu. Nanti kita baca. Tapi saya ingin sedikit mengetengahkan. Yang diam di dalam kamu itu bukanlah dendam. Tapi seharusnya Roh Allah, ya. Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi jangan ada dendam di dalam kamu. Apalagi dendam kesumat, ya. Yang diam di dalam kamu. Kalau sudah dendam itu ada di dalam kita seringkali terlanjur terucap, jangankan aku mau masuk ke dalam rumahmu, 1 kaki pun aku tidak akan menjejak pintu rumahmu. Ya saudara, ada dendam di dalam kamu. Ada dendam kesumat di dalam kamu. Tapi yang harus ada di dalam kamu itu Roh Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Bukanlah iri hati yang ada di dalam kamu, tapi Roh Allah. Bukan pula tinggi hati yang ada di dalam kamu, tapi Roh Allah. Bukan pula dengki yang ada di dalam kamu, tapi Roh Allah yang diam di dalam kamu. Bukan perselisihan yang ada di dalam kamu, tapi Roh Allah. Bukan juga percideraan di dalam kamu, tapi Roh Allah. Bukan juga rasa bersalah yang ada di dalam kamu. Bukan rasa bersalah tanpa penyelesaian. Rasa bersalah itu akan sangat mengganggu hidup kita, perjalanan hidup kita kalau tidak diselesaikan. Segala sesuatunya harus diselesaikan. Tatkala Yesus mati atas kayu salib, dia berseru dengan nyaring, sudah selesai. Rasa bersalah kita masa lalu diselesaikan. Ya. Rasa bersalah kita terhadap manusia diselesaikan sesama manusia. Rasa bersalah kita terhadap Tuhan diselesaikan juga dengan Tuhan. Bukan juga patah semangat yang ada di dalam kamu. Bukan patah semangat yang ada di dalam kamu. Tapi Roh Allah diam dalam kamu. Bukan rasa jengkel yang ada di dalam kamu. Bukan juga rasa dongkol. Ya, rasa jengkel, rasa dongkol yang ada di dalam kamu, tetapi Roh Allah yang diam di dalam kamu. 2 ayat di dalam kitab suci ini tentang Roh Allah diam di dalam kamu. Yang pertama kita baca Roma 8 ayat 9, ya, Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ya. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Ya, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Roh Allah tidak bisa diam di dalam kita kalau kita hidup dalam daging. Daging itu punya keinginan. Alkitab menyebutkan itu keinginan daging. Ya, ingin ini, ingin itu, ya, ingin rumah orang lain, ingin istri orang lain, ingin kekayaan orang lain, terlalu banyak keinginan. Itu keinginan daging. Ingin hidup yang begini, ingin hidup yang begitu. Ingin ini, ingin itu, banyak keinginan ya. Ingin hidup begini, ingin. Kamu tidak hidup dalam daging. Tandas jelas Alkitab itu. Melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Apakah Roh Allah itu diam di dalam kamu? Nah ini kita mau introspeksi diri. Kita mau merenung sejenak. Kita mau sungguh-sungguh mau periksa diri. Lalu ayat yang kedua tentang Roh Allah diam di dalam kamu. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Coba tolong dibacakan Pak Andi ya. 1 Korintus 3 ayat ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Terus? Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu.
Kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh Allah jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Itu dalam Roma. Sekarang diperjelas lagi dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Tidak tahukah kamu? Soal naik turunnya dolar, valuta asing kita tahu. Ya, banyak kali kita tahu. Apakah itu salah? Tentu tidak. Soal teknologi modern, teknologi mutakhir kita tahu. Apa itu juga salah? Tentu tidak. Kita tahu tentang kurs valuta asing, kita tahu tentang teknologi modern, teknologi mutakhir, tahu, tidak salah juga. Soal prioritas dalam bisnis kita tahu. Apakah itu salah? Tentu tidak. Jika kita olahragawan, soal strategi memenangkan pertandingan kita tahu. Soal mengolah bahan baku menjadi makanan yang lezat kamu tahu, kata Alkitab. Tatkala kita muda, soal memikat hati lawan jenis, tatkala muda. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, jangan ya. Saya cerita tentang waktu masih muda. Soal memikat hati lawan jenis, kamu tahu. Tetapi soal kamu, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Lah itu loh saudara. Semua kita tahu boleh jadi, tidak salah. Tetapi yang harus kita tahu adalah soal kamu adalah bait Allah. Alkitab itu bertanya, tidak tahukah kamu? Sepertinya kata, seharusnya kamu tahu gitu loh. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Soal kamu adalah bait Allah, tidak tahu. Kalau tidak tahu kita ini soal bait Allah, sayang sekali. Roh Allah diam di dalam kamu manakala kamu adalah bait Allah. Begitu kata Alkitab saudara ya. Kenapa roh Allah itu tidak diam di dalam kamu? Di dalam kita saudara. Karena kita belum menjadi bait Allah, belum dibangun. Kamu adalah bait Allah, bait Allah itu dibangun. Membangun bait Allah itu berarti mempersiapkan masuknya pengajaran. Berulang-ulang kitab suci menyebutkan Yesus masuk ke bait Allah. Nah itu bait Allah. Yesus masuk ke bait Allah dan mengajar. Ada itu dalam Injil Matius. Dalam Injil Markus dikatakan ketika Yesus mengajar di bait Allah. Nah Yesus masuk ke dalam bait Allah mengajar. Ketika Yesus mengajar di bait Allah, jadi bait Allah itu tempat pengajaran. Tempat Yesus mengajar. Kalau kita ini bait Allah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah yang dibangun. Ya, begitu, bukan dibangun setengah jadi, seperempat jadi, 3/4 jadi, tapi dibangun sampai tuntas, sampai benar-benar terwujud bangunan itu. Ya. Kalau hidup rohani itu dibangun, iman dibangun, pengharapan itu dibangun, ketaatan itu dibangun, kasih kita pada Tuhan itu dibangun, kamu adalah bait Allah dibangun rohaninya. Ya. Ketika Yesus mengajar di bait Allah, Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mengajar. Satu lagi, bait Allah adalah tempat berdoa. Dalam Injil Lukas 18 ayat yang ke-10 di situ dikatakan, saudara, 2 orang masuk ke bait Allah. Satunya orang Farisi, satunya orang berdosa. Ya, masuk ke bait Allah untuk berdoa. Jadi bait Allah itu tempat berdoa. Mengapa, pertanyaannya, mengapa pengajaran dan mengapa doa tidak dapat benar-benar kita hayati? Mengapa pengajaran dan mengapa doa itu tidak benar-benar kita bisa hayati? Tidak bisa kita amalkan. Tidak bisa kita resapi dengan benar. Karena kita belum menjadi bait Allah yang dibangun. Dan karena belum menjadi bait Allah yang dibangun, roh Allah
tidak diam di dalam kita. Tidak bisa diam di dalam kita. Penghujung kita sampai pada penghujung dari renungan firman Tuhan ini. Roh Allah ada padamu. Roh Allah diam di dalam kamu. Apa beda kata ada dan kata diam? Begitu saudara. Ada beda antara ada dan diam. Roh Allah ada padamu dan roh Allah diam di dalam kamu. Diam itu bahasa Alkitab menceritakan ada terus menerus. Jadi diam itu berhubungan dengan kata terus menerus. Coba tolong dibaca ayatnya ya, ayat yang terakhir ini. Mazmur 84 ayat yang kelima. Mazmur 84 ayat yang kelima. Mazmur 84 ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Diam di rumahmu, kata diam di situ bukan ada ya. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu ya. Yang terus menerus memuji-muji engkau. Tatkala kata diam itu dikemukakan ya saudara. Itu langsung tersambung dengan kata terus menerus. Jadi roh Allah diam di dalam kamu itu artinya roh Allah itu ada terus menerus di dalam kamu. Pemain musik ambil kembali tempat saudara. Singer ambil kembali tempat saudara. Terus menerus itu bukanlah sementara. Ya. Terus menerus bukanlah sementara. Terus menerus itu berarti lebih menetap sifatnya. Lebih menetap sifatnya. Terus menerus itu berarti betah. Jadi roh Allah diam di dalam kamu. Terus menerus itu betah di dalam kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Kita akan naikkan satu pujian indah bagi Tuhan ya. Roh Allah ada padamu. Roh Allah diam di dalam kamu. Oh puji nama Tuhan. Tuhan menolong kita. Sebuah nyanyian indah yang akan kita nyanyikan bagi Tuhan. Akan mempertegas kita ya. Tentang betapa pentingnya roh Allah yang ada dan yang diam di dalam kita. Dari awal kita nyanyikan lagi.
Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu bahwa telinga kami masih boleh menangkap suara firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan kosong, tapi firman-Mu jika mendapat tempat dalam hati kami, mengerjakan sesuatu dalam kami, mengubahkan kami. Oh Tuhan, menolong kami, memantapkan kami, mempersiapkan kami sampai pada hari kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih ya Yesus. Kami mengucap syukur pada Tuhan untuk pemberitaan firman ini. Amin. Saya akan naikkan doa syafaat sebelum doa berkat. Kita berdoa di rumah masing-masing. Tuhan, kami masih berdoa bagi jemaat Tuhan secara keseluruhan, bagi jemaat Tuhan yang kesehatannya masih dalam pemulihan. Tuhan mau tolong. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja yang mengulurkan tangan terhadap mereka yang membutuhkan kekurangan Tuhan dalam akibat menghadapi corona ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa gereja Tuhan dan ada anak-anak Tuhan yang terbeban dan ikut merasakan penderitaan, kekurangan mereka, kebutuhan banyak orang lain. Tuhan memberkati mereka yang mau mengulurkan tangannya dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa bagi para dokter, perawat, relawan yang berada di gugus depan Tuhan dengan pengorbanan penuh dalam menanggung pekerjaan yang mulia ini, yang tidak bisa berjumpa dengan keluarganya untuk banyak waktu, beberapa bulan lamanya. Oh Tuhan, Engkau tahu pengorbanan yang mulia ini. Kiranya Tuhan akan menolong mereka. Bagi para dokter dan perawat yang gugur di medan juang ini, Tuhan, keluarganya Tuhan pelihara dengan cara Tuhan. Kami berdoa untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk perhatian dan kepedulian Tuhan terhadap umat-Mu. Tolong bangsa kami, juga tolong bangsa-bangsa yang lain. Ya Yesus, dengarlah doa kami. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian sebelum doa berkat. Ku kagum hormat akan Engkau. 2 kali. Ya Tuhan, izinkan hamba-Mu mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu mengucapkan kata-kata berkat imam. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, yang disayang Tuhan, arahkan hati dan jiwa-Mu pada Tuhan. Arahkan pikiran-Mu pada Tuhan. Arahkan pandangan-Mu pada Tuhan. Arahkan telinga-Mu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwa-Mu, angkat wajah-Mu, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin.
Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai kita berjumpa lagi nanti pada siaran online pada hari Rabu petang pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, Wita. Amin.